Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera Allah lunasi dengan cara-cara yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, karena Allah maha kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya masih tetap akan menjelaskan atau membedah atau menjelaskan, menceritakan bab Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini adalah manusia yang tidak akan pernah bisa kita kesampingkan, karena tindak tanduknya dan tingkah lakunya serta moralitasnya harus kita ikuti jejak langkahnya untuk kita menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang, hari ini. Seperti halnya kita berusaha, ya, kerja kita hari ini untuk masa yang akan datang. Hidup kita hari ini adalah kenyataan sekarang. Nah, jadi Satrio Piningit ini betul-betul manusia yang penuh dengan dedikasi serta kredibilitas yang tinggi dalam kehidupannya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jalan yang pada relnya, untuk selalu menyembah dan selalu bertafakur serta selalu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi dan rasul-rasulnya. Jadi kita harus selalu betul-betul mengikuti jejak dan langkah para Satrio Piningit ini. Karena ini merupakan satu landasan, satu patokan yang harus kita ikuti bersama. Karena tidak mungkin Satrio Piningit ini akan ngawur, akan ngaco gitu dalam satu kehidupan. Karena Satrio Piningit itu benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat, para muqarrabin, para leluhurnya atau karuhunnya, dan para sesepuh-sesepuh juga yang masih ada gitu. Jadi kita sebagai generasi sekarang untuk menuju kepada generasi yang akan datang harus selalu ada estafet, harus ada satu kesinambungan, satu korelasi untuk membentuk sebuah kehidupan yang betul-betul nyata, real, dan tidak mengada-ada, tapi mengada-adakan dan mengadakan satu kehidupan yang jauh lebih nyata dari kehidupan kemarin yang mungkin belum baik atau belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena tidak mungkin manusia itu sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Satrio Piningit ini benar-benar manusia yang betul-betul terukur, terlatih, teruji dengan satu kehidupan, dan beliau dilahirkan biasanya di kota-kota atau di desa-desa terpencil. Di kota pun mungkin di pinggir kota yang betul-betul kumuh gitu loh, serba kekurangan, dan tidak ada satu fasilitas pun ya yang betul-betul mendukungnya. Karena disitulah Allah menyekolahkan Satrio Piningit ini untuk membentuk dirinya, untuk bersatu dengan alam, bersatu dengan lingkungannya, bersatu dengan rasa kemanusiaan. Beliau selalu mendengarkan suatu tangis jerit para manusia-manusia yang betul-betul tertindas, terinjak oleh satu peradaban, di mana di situ berarti tidak ada satu keadilan. Sehingga Satrio Piningit ini betul-betul muncul untuk menengahi, sebagai penengah, sebagai problem solving, akan muncul sebagai sesuatu yang betul-betul membawa sebuah kebenaran, dan untuk menyelesaikan segala problematik, untuk diselesaikan semuanya oleh Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini betul-betul manusia yang tidak butuh apa-apa sebetulnya. Manusia yang tidak punya kepentingan, tapi punya tujuan dan alat. Tujuannya adalah untuk
mengentaskan segala ketimpangan dan ketidakberesan yang ada di lingkungan kita untuk menjadi beres, menjadi terarah, gitu loh. Sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga betul-betul bahwa radiasinya itu luar biasa, radiasi otak, radiasi hati, Satrio Piningit itu betul-betul bisa menembus segala dimensi, segala sendi, segala ruang dan waktu. Inilah keunggulan dan kelebihan daripada Satrio Piningit ini yang berbeda dengan kita sebagai orang biasa. Karena Satrio Piningit ini walaupun dari orang biasa menjelma menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa karena atas izin Allah tadi. Karena bahwa Satrio Piningit ini dilahirkan dari ruh pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa Satrio Piningit ini orang pilihan padahal jadi orang biasa. Nah, setelah kita runut, kita urut, kita deteksi secara nasab, ternyata bahwa Satrio Piningit ini adalah orang-orang yang betul-betul berasal dan diberikan dari ruh pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihannya daripada Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah orang biasa, tapi ruhnya adalah ruh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Sehingga kita harus selalu mengikuti nasihatnya, mengikuti gerak langkahnya, tingkah lakunya, etikanya, sopan santunnya. Ini yang betul-betul harus kita ikuti, bukan malah kita melawan atau menentangnya. Karena Satrio Piningit tidak perlu, sebetulnya tidak butuh kita, tapi kita butuh Satrio Piningit agar dapat curahannya, agar dapat luberannya atau limpahan daripada tadi segala berkah yang telah diberikan oleh Allah kepada Satrio Piningit ini. Ketika kita dekat dengan para Satrio Piningit ini, kita pun akan kena radiasinya dan mungkin berterima kasih karena radiasi yang betul-betul positif, yang bisa untuk membangun hasanah diri pribadi, keluarga, gitu, lingkungan yang jauh lebih besar lagi, mungkin bangsa dan negara. Inilah gitu. Sehingga kita pun selalu berharap munculnya Satrio Piningit baru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita mesti selalu patuh, selalu mengikutinya, gitu. Ketentuan daripada Satrio Piningit ini untuk menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan ketika dalam suatu pemerintahan, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang amanah, yang betul-betul mencontoh gerak langkah, tingkah laku dan sejarah ketentuan segala apapun, mengikuti jejak dan langkah dari Satrio Piningit ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan seorang pemimpin negeri ini, seorang pemimpin bangsa ini, Nusantara ini yang betul-betul berjiwa Satrio Piningit, gitu. Karena Satrio Piningit ini sudah ada hingga akhir zaman, hingga dunia wal akhirat, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Inilah Satrio Piningit yang sesungguhnya. Baru kita menunggu Al-Mahdi, lalu menunggu Isa alaihi salam. Inilah Satrio Piningit yang sesungguhnya secara ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu harus mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit. Mudah-mudahan bangsa ini akan mendapatkan Satrio Piningit yang jauh lebih bagus lagi, lebih hebat lagi untuk membawa kita kepada baldatun thayyibatun warabun hafur. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan juga rakyatnya sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.